Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, pada bagian pertama kita sudah membedah bagaimana Wilfred Madelung menyikap fungsi nasab sebagai alat legitimasi politik. Kini kita akan masuk lebih dalam ke sebuah kasus besar yang menjadi contoh nyata pada dinasti Fatimiyah. Dan perlu tentu sahabat-sahabat sekalian ketahui bahwa ketika saya menelusuri bagaimana pemikiran yang disampaikan oleh Farhad Daftari, saya tidak sedetail tentang apa yang saya sajikan saat ini. Jadi menelusuri fase-fase, menelusuri secara utuh bagaimana pemikiran yang dilakukan oleh Wilfred Madelung ini pada sosok tentu ilmuwan yang bernama Farhad Daftari. Kalau kemarin itu saya menganalisa dan mengambil pola pemikiran beliau mengenai tentang nasab itu dijadikan alat legitimasi itu secara global, tidak dengan secara runtut, rinci, dan teliti. Dan kali ini saya akan rubah hal itu, dan masih banyak, bahkan puluhan tokoh ilmuwan yang akan saya ungkap dari berbagai macam tentu negara belahan dunia. Dan mereka ilmuwan-ilmuwan yang mempunyai kualitas, yang berbicara dengan tentu fakta, yang berbicara dengan ilmiah. Jadi sekali lagi bahwa pemikiran-pemikiran dari mereka ini mematahkan argumentasi bahwa kita akan sekelas Kiai Imad bukanlah orang satu-satunya yang meragukan nasab Habib Ba'alawi. Inilah sebuah tentu kalau kita melihat dari dinasti Fatimiyah yang menjadi sebuah sorotan bagaimana keberadaan tentu nasab itu dijadikan sebuah alat. Sehingga kita mengkiaskan kejadian pada beberapa abad yang lalu mengingatkan kita bahwa hal ini serupa yang saat ini kita alami. Dan inilah sebuah dinasti yang berkuasa di Mesir lebih dari 2 abad. Bayangkan, dinasti Fatimiyah itu berdiri dari 2 abad, bahkan sampai pada masa titik tentu kejayaan. Mereka mengibarkan Panji sebagai keturunan Fatimah Az-Zahra, putri Muhammad SAW. Tapi persoalannya, klaim ini tidak pernah sepi dari perdebatan. Jadi kontroversi itu memang sudah ada sejak dulu mengenai tentang pengklaiman nasab. Bahkan sejak awal, nasab mereka ini dianggap rekayasa, sebuah fabrikasi yang dikonstruksi untuk menutupi asal-usul yang sebenarnya. Jadi hal-hal seperti ini yang kita alami saat ini itu bukan tidak pernah terjadi, sudah pernah. Apakah kita tentu sekali lagi harus mengulangi hal serupa yang dibodohi, tentu yang dimanfaatkan, yang mudah termakan dengan narasi-narasi. Madelung dengan tegas mengurai bagaimana legitimasi nasab Fatimiyah dibangun, diteliti dengan ilmuwan yang bernama Madelung. Bagaimana nasab itu dipertahankan, lalu dipertanyakan kemudian. Dan dari sinilah kita melihat cermin yang sangat dekat dengan pola-pola yang kemudian juga muncul dalam kasus Habib Ba'alawi. Jadi mereka ini mungkin, para Habib Ba'alawi ini membaca bagaimana strategi, bagaimana membangun legitimasi, bagaimana mereka ini untuk tentu membangun suatu komoditas yang masyhur di masyarakat, terutama saat ini ada di Nusantara Indonesia. Dalam karya besarnya, sudah jelas Madelung dengan judul buku The Socians to Muhammad, dan juga kajian-kajian lanjutan, Madelung menyinggung bahwa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, ini nasab menjadi senjata utama untuk membangun kekuasaan. Di mana dinasti-dinasti yang muncul kemudian tidak cukup hanya dengan kekuatan militer atau dukungan politik, tapi mereka butuh legitimasi suci, dan itu datang dari klaim keturunan. Jadi kalaupun ada orang yang memanfaatkan situasi bahwa mencantolkan nasab atau bahkan memaksakan mereka harus tersambung nasabnya kepada baginda Rasulullah SAW, ini suatu hal yang bukan aneh, yang harus tentu kita cermati bersama. Fatimiyah adalah contoh paling dramatis. Mereka mengaku keturunan dari Ismail bin Ja'far al-Sadiq, cucu dari Imam Husain, lalu melalui jalur itulah sampai ke Fatimah Az-Zahra. Itu perhatikan kalimat-kalimatnya, perhatikan runtutan nasab. Klaim ini membuat mereka tampil bukan hanya sebagai penguasa, tapi juga sebagai pemilik otoritas spiritual. Bayangkan kalau orang sudah menyandarkan nasabnya kepada baginda Rasulullah SAW, jelas di situ seakan-akan tidak berani untuk meneliti lagi, tidak berani untuk membuka atau bahkan memverifikasi kebenaran yang sesungguhnya. Tapi di sisi lain, Madelung menunjukkan bahwa lawan-lawan politik mereka menuduh asal-usul Fatimiyah berasal dari seorang bernama Maimun Al-Qaddah. Jadi antara kontra dan pasti antara daripada nasab yang ada pada
Fatimiyah ini diungkap oleh tentu ilmuwan madlum, di mana Maimun Al-Qadah, seorang figur misterius yang dituding sebagai pendiri gerakan Batiniyah, seorang lelaki biasa yang tidak ada kaitannya dengan darah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan betapa serius tuduhan ini, hingga kebenaran-kebenaran itu kalau tidak pernah diuji, tidak pernah diungkap, dan tidak pernah diteliti, maka ini kita tidak akan bisa menyimpulkan sebuah tuduhan ataukah fakta. Maka dari itu hendaknya kita juga mengikuti jejak-jejak para ilmuwan, tidak hanya sekedar mudah termakan narasi, diplomi, atau tentu termakan oleh isu-isu yang belum tentu asal usul sumber kredibel atau tidak. Dari keturunan Nabi menjadi keturunan seorang laki-laki yang bahkan dianggap penyusup, perusak dan penuh kontroversi. Jadi itulah yang dikenal dengan orang yang bernama Maimun Al-Qadah. Di sini kita harus jujur berkata, bagaimana mungkin sebuah dinasti besar yang menguasai Mesir, membangun peradaban, mendirikan Universitas Al-Azhar, tetapi klaim nasabnya justru diragukan? Bagaimana mungkin sebuah garis keturunan yang katanya suci, justru banyak ulama Sunni yang menolaknya? Inilah poin tajam Matlu mengungkap hal ini. Ia tidak menelan begitu saja klaim nasab, tetapi menelisik sumber, membandingkan riwayat, dan menyoroti siapa yang diam, siapa pula yang bersuara. Dilihat. Sekarang mari kita buat kias yang sederhana tapi menyentuh inti persoalan. Jika Fatimiyah dituduh menghubungkan diri kepada keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal ada bukti kuat bahwa asal usul mereka bersumber dari Maimun Al-Qadah, kuat buktinya, maka apa bedanya dengan klaim nasab Ba'alawi yang juga tiba-tiba menghadirkan sosok yang bernama Alwi bin Ubaidillah? Pahami, seperti Fatimah yang menjadi Ismail sebagai poros nasab, Ba'alawi menjadikan sosok Alwi sebagai pintu masuk mereka, padahal sebagaimana Maimun Al-Qadah menjadi titik sengketa, Alwi bin Ubaidillah pun tenggelam dalam diamnya sumber-sumber klasik. Tidak pernah ulama-ulama klasik, baik dari ilmuwan sejarawan, ulama hadis, bahkan ulama nasab muncul di abad-abad permulaan yang justru itu adalah hal yang sentral, harusnya menceritakan tentang sosok itu, tapi tidak ditulis. Kalau untuk Fatimiyah, para ulama besar seperti Al-Zahabi, Ibnu Taimiyah, hingga banyak fuqaha Sunni lantang menolak nasab mereka, maka dalam kasus Ba'alawi kita juga temukan diamnya Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, Imam Al-Suyuti, dan banyak otoritas Sunni lainnya. Jadi jelas diamnya mereka itu bukan tanpa makna, tapi mereka para Habib Alawi mengatakan bahwa tidak dicatat bukan berarti tidak ada. Dalihnya luar biasa. Skenario bagaimana mereka tentunya membalikkan sebuah fakta yang ada itu dengan propaganda lisan yang mengecoh masyarakat Nusantara. Apakah ini kebetulan? Ataukah memang pola sejarah selalu berulang? Jadi pahami itu kawan. Sahabat-sahabatku, Madlum dalam analisisnya menulis yang kurang lebih tentu artinya klaim Fatimiyah sebagai keturunan Nabi tidak pernah diakui secara universal. Lawan-lawan mereka terus-menerus menuduh mereka melakukan fabrikasi dengan menghubungkan asal usul mereka pada tokoh gelap seperti Maimun Al-Qadah. Nih, kutipan ini jelas menunjukkan bagaimana nasab bisa dijadikan panggung manipulasi, bukan sekedar catatan darah. Pahami di situ. Sekarang, mari kita berpikir jernih. Bila sebuah dinasti besar Fatimiyah dengan pengaruh politik yang luar biasa, dengan karya monumental seperti Al-Azhar, tetap dianggap bermasalah dalam hal nasab, apakah kita bisa menutup mata begitu saja terhadap klaim nasab yang muncul dari sebuah komunitas kecil di Hadramaut? Apakah mungkin ulama besar Sunni terlewat mencatat sosok penting Alwi bin Ubaidillah? Katanya ke rumahnya luar biasa, kehebatannya luar biasa, keilmuannya luar biasa, tapi tidak pernah dicatat. Ya aneh. Bila memang ia benar-benar eksis, kan seperti itu. Masa ia orang eksis tidak dicatat? Ini logika tentu mempunyai peluang untuk membantah hal itu. Ataukah sebenarnya ini adalah pola yang sama dengan Fatimiyah, pola fabrikasi untuk mendapatkan legitimasi sosial dan religius. Saudara-saudara,
dari kasus Fatimiyah, kita sudah belajar satu hal penting. Nasab bukan hanya soal darah, bukan, tapi juga soal kuasa. Dan kuasa seringkali melahirkan manipulasi. Pada bagian berikutnya kita akan masuk lebih tajam lagi ke satu isu besar, diamnya sumber-sumber awal. Bagaimana metode daripada Madlung membaca keheningan sejarah dan apa artinya bagi klaim nasab Ba'alawi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini, karena apa yang akan kita bongkar selanjutnya akan lebih mengejutkan lagi. Dari saya, Hakim Medsos, salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.